Selain ibu-ibu yang menggendong balitanya, antrian ini juga diikuti oleh beberapa wanita hamil. Ratusan warga miskin dari berbagai kelurahan di Banjar. Rasanya seneng aja kalau bebasin makan. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, menyengsarakan rakyat. Gitu. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa-apa. Kalian tahu nggak, problem paling gede yang dialami sama Indonesia yang bikin dia nggak bisa jadi negara maju, itu istilah simple. Lo punya duit, lo punya kuasa. Kita akan mencapai, bahkan mungkin melebihi 8%. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, target 7% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir tidak pernah tercapai dan stagnan pada 5,2%. Sementara pendapatan per kapita rakyat Indonesia rata-rata 1.789 US dollar, terakhir naik menjadi 4.247 US dollar atau sekitar 2,3 juta hingga 5,2 juta per bulan. Meski tidak apple to apple, jika kita bandingkan dengan negara sekecil Singapura pendapatan per kapitanya 90 juta lebih per bulan. Pertumbuhan ekonomi kita yang 5,2% itu pada tahun 2024 didorong oleh 928 industri pengolahan, 13,15% perdagangan, 11,61 pertanian, 10,23 konstruksi, 9,34% pertambangan, 5,93% transportasi dan pergudangan, 4,40% infokom, 4,31 jasa keuangan, 3,36 administrasi pemerintahan, 2,78 jasa pendidikan, 2,62 akomodasi dan makan minum, 2,43 real estate, 2,05 jasa lainnya, 1,93 jasa perusahaan, 1,22 jasa kesehatan, 1,04 pengadaan listrik dan gas, dan 0,07 pengadaan air. Kembali lagi dengan saya Gagan Prawira dalam Dakwah Digital. Kali ini mengambil tema review ekonomi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah meroket, stagnan, atau bahkan rawan krisis? Mari kita simak dengan data dan fakta, bukan hoax apalagi kebencian. Assalamualaikum. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyokong pertumbuhan terbesar lebih dari 3.000 triliun rupiah. Sedangkan bahan modal atau PMTB berkisar 1.500 triliun. Ekspor barang jasa menempati porsi ketiga yakni 1.184 triliun. Konsumsi pemerintah 404 triliun. Ini berarti jika pertumbuhan ekonomi stagnan 5,2%, maka sama dengan pemerintahan autopilot, sebab konsumsi rumah tangga justru yang menjadi motor penggerak utama pembangunan. Di saat yang sama rakyat dimiskinkan, seharusnya pertumbuhan digenjot dari sektor perdagangan seperti ekspor komoditas rakyat. Menyedihkan memang, belum lagi korupsi telah menggerus pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, menurunnya kepercayaan publik terhadap negara, melebarnya ketimpangan kaya miskin, penurunan pendapatan negara, dan banyak lagi. Tertangkapnya ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar dengan uang tunai hampir 1 triliun rupiah kembali membuka mata publik tentang mafia peradilan. Kejaksaan Agung menyebut, sebaik apapun sistem yang dibangun ketika penghormatan terhadap nilai integritas terus degradasi menurun, mafia hukum akan terus bertumbuh. Seperti kita ketahui bahwa kelas menengah di suatu negara memiliki porsi yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi, sebagaimana target pemerintah yang mengandalkan kelas menengah sebagai pendorong ekonomi, namun kenyataannya terbalik. Selama kurun waktu hampir 10 tahun, dunia internasional menyoroti menurunnya kelas menengah Indonesia yang mengalami penurunan signifikan seperti diberitakan Al Jazeera.
dari 57,3 juta pada tahun 2019 menjadi 47,8 juta penduduk atau menyusut 9,5 juta jiwa, di mana kelas menengah bawah menjadi pegawai industri termasuk sektor konstruksi yang kini banyak PHK. Kalangan menengah atas juga tak luput dari kebangkrutan. Mereka banyak berkumpul dan mengais rezeki di sektor konstruksi untuk menikmati investasi negara dalam pembangunan infrastruktur. Akan tetapi ternyata data statistik memperlihatkan pada tahun 2024 gelombang PHK mencapai 80.000 tidak termasuk tahun sebelumnya. Demikian pula sejak tahun 2018 sekitar 37.000 kontraktor swasta bangkrut. Tentu saja penyebab klasik selalu menyertai hampir semua kontraktor. Antara lain tidak mendapatkan proyek. Kecuali kontraktor ikut korupsi yang gila-gilaan seperti setor tunai di awal proyek, markup yang menggerus APBN, potongan hingga 20% pendapatan pengusaha, terlambat menerima pembayaran. Belum lagi BUMN terlalu menguasai proyek infrastruktur negara dan kurangnya perhatian perbankan atau tingginya bunga kredit. Kapitalisme berlaku, siapa yang menguasai duit, dialah pihak yang paling berkuasa. Iskandar Sitorus memiliki keyakinan bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus pencucian uang. Jamaah dakwah digital yang dirahmati Allah, kapitalisme yang merajalela yang hampir pasti menghancurkan kelas menengah dan memiskinkan kaum miskin menjadi sangat miskin. Mari kita simak pendapat anak muda brilian dalam ulasan berikut ini. Kalian tahu nggak, problem paling gede yang dialami sama Indonesia yang bikin dia nggak bisa jadi negara maju, itu istilah simpel. Lo punya duit, lo punya kuasa. Sembilan naga yang disebut-sebut menguasai perekonomian di Indonesia. Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 taipan. Kenapa sampai dia bilang 9 naga di Indonesia itu tuh punya kekuasaan bahkan di atas presiden? Mereka lah yang sebenarnya mengontrol negara ini. Dan ironisnya, gue bakal bedah ini sebenarnya bukan salah mereka, tapi salah dari kepemimpinan yang tidak baik. Sekarang Indonesia masih di posisi yang menurut gue jauh dari Indonesia Emas 2045. Kenapa angka kemiskinan itu nggak turun sesuai target? Kenapa ekonomi kita tuh nggak bisa tumbuh sepesat itu? Dan kenapa kesannya kayak asing itu selama ini enggan buat investasi di Indonesia? Selama ini kita koar-koar, kenapa Indonesia tuh jadi target untuk produk marketing dari perusahaan-perusahaan asing yang ujung-ujungnya kita selalu dilihat jadi negara konsumen yang kelihatannya prime banget buat diperas. Dan gue bakal kasih tahu kalian semua ya, kenapa ini semua tuh interconnected. Hubungannya dari kaum elit, sistem politik, hukum kita, dan warga mana yang berhak untuk kaya, sampai ke warga yang memang didesain untuk tetap miskin. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kelas menengah yang hancur akibat tamatnya koruptor? Penegak hukum yang koruptif dan konglomerat yang rakus terhadap kemajuan ekonomi bangsa. Kelas menengah jadi miskin, si miskin makin tak bernyawa, sedangkan konglomerat seperti ulasan tadi yang diposisikan sebagai raja di raja, semakin tajir melintir. Cerma dengan seksama pendapat berikut ini. Kelas menengah makin terjepit, biaya hidup naik, dan porsi pengeluaran juga meningkat, terutama pengeluaran untuk pajak dan iuran. Menariknya, kalau menurut data LPS, tabungan masyarakat dengan saldo kurang dari 100 juta itu terus mengalami penurunan. Di sisi lain, kalau misalnya kita tanya nih ke bankir-bankir, ke bank-bank besar, mereka tuh mengakui loh bahwa memang saat ini hal itu memang beneran terjadi. Tapi ironisnya, saldo tabungan orang kaya malah nambah. Jadi terjadi peningkatan nih di nasabah menengah ke atas yang nominal tabungannya tuh di atas 5 miliar. Apakah memang benar ya kata Speed bahwa orang miskin tuh memang harus minggir ya? Minggir lu miskin. 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 Minggir lu miskin awal. Dan apakah benar ya kata banyak orang bahwa negara Indonesia itu ternyata ditopang oleh kelas menengah? Masalahnya kelas menengah juga malah makin turun kasta. Para buzzer bilang, pendapat seperti itu hanyalah kebencian terhadap pemerintahan Jokowi. Sebab misalnya, rakyat yang belanja ke Alfamart dan Indomart makin ramai. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan Alfamart tahun 2024 sebesar 2,39 triliun dan Indomart sebesar 1,85 triliun. Apalagi jalan makin macet, tanda kendaraan makin banyak.
Jika kita konfirmasikan ocehan para buzzer itu dengan data pertumbuhan pegadaian sebesar 84,18 triliun, naik 25,83% dari tahun sebelumnya, dan kenaikan penyerapan kredit konsumtif dari pinjaman online sebesar 74,48 triliun yang naik 33,73% dari tahun sebelumnya. Penurunan angka penjualan mobil pada tahun 2024 rata-rata sebesar 17,49%. Dan penurunan penjualan sepeda motor sebesar 7,8% menambah keyakinan bahwa daya beli rakyat semakin tipis. Jangan-jangan jika dilihat dari data tersebut, konsumen Alfamart dan Indomart membeli kebutuhan hariannya menggunakan uang pinjaman pinjol dan lebih parah lagi uang hasil gadai barang yang ada di rumahnya, bukan bersumber dari pendapatannya, atau pendapatannya hanya cukup untuk 1 minggu. Hal itu dapat berakibat gagal bayar meningkat yang berakibat jatuhnya sistem perbankan nasional. Hal ini dikonfirmasi dari data Otoritas Jasa Keuangan, menyebut besaran kredit macet pinjol tahun 2024 sebesar 2,9% atau sekitar 1,88 triliun. Dengan tingkat risiko kredit macet yang berada pada 2,38%. Ditambah tindakan hapus buku pegadaian pada tahun 2023 sebesar 393 miliar. Bagaimana dengan kredit macet pada sektor leasing kendaraan? Data penunjukan kredit macet leasing kendaraan mengalami peningkatan hingga 2,50%. Dari data yang tersaji dapat disimpulkan bahwa rakyat kebanyakan dalam memenuhi konsumsi hariannya didapat dari pinjaman online dan menggadaikan barang berharganya. Sementara kendaraan yang mereka miliki rata-rata masih tersangkut hutang leasing yang beresiko menjadi beban baru industri leasing. Akan sangat berbahaya bagi Indonesia ketika barang berharga yang dapat digadaikan tidak lagi mampu ditukarkan dengan tunai untuk membeli kebutuhan pokoknya. Maka seperti diberitakan Dai TV, masyarakat mencari sisa makanan untuk mengisi perutnya. Rasanya seneng aja kalau bebasan makan dapat diolah buat makan direct, lumayan gitu. Tadinya buat lawan, buat beli sayuran jadi enggak. Terus kalau ngasih jadi seneng gitu. Dapat apa mendingan dibuang, mendingan dimakan sama orang. Jadi itu kebiasaan begitu kalau bisa diudahin gitu. Enggak takut. Wah, lama aja. Kalau bebasan sakit, wayanya lagi sakit. Kalau lagi batuk, wayang lagi batuk gitu aja. Nggak masalah ngeri-ngeri, ada kumannya, ada apa. Enggak sih, alhamdulillah gitu. Betul dibebasin aja. Lantas bagaimana cara pemerintah mengantisipasi penurunan daya beli yang dapat berubah menjadi krisis sosial meluas, serta krisis politik yang dapat membuat stabilitas negara dipertaruhkan? Lawatan Perdana Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara mulai dari Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil hingga Inggris, dan Uni Emirat Arab membawa oleh-oleh investasi untuk Indonesia dengan nilai mencapai lebih dari 294 triliun rupiah. Makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8%. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan
guru bisa kita tingkatkan. Kita akan ulas secara detail bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo merealisasikan program unggulannya dalam episode kedua yang akan segera tayang. Assalamualaikum.